Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Faiz Habibah dari Sekolah Tinggi Islam Lambangan, Banyuwangi. Program Studi Pendidikan Agama Islam. Saya mengampu mata kuliah materi PAI MTS MA. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang konsep dasar dari kurikulum. Kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 19, menyatakan bahwa kurikulum ialah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Apa itu fungsi dari kurikulum? Kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan dan pengajaran. Kurikulum bagi seorang pendidik ataupun guru itu memiliki fungsi sebagai pedoman kerja dalam menyusun dan mengorganisasi pengajaran. Kurikulum bagi siswa itu berfungsi untuk merealisasikan dan mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya secara optimal. Dan untuk orang tua, kurikulum berfungsi sebagai pemantau usaha sekolah dalam memajukan anak-anak. Hakikat pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum pada hakikatnya ialah proses penyusunan rencana tentang isi dan bahan pelajaran yang harus dipelajari beserta cara mempelajarinya. Pengembangan kurikulum ialah proses ataupun kegiatan yang sengaja dan dipikirkan untuk menghasilkan sebuah kurikulum sebagai pedoman dalam proses dan penyelenggaraan pembelajaran oleh guru di sekolah. Kurikulum merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus. Berbicara tentang kurikulum, mari kita sedikit flashback untuk mengingat sejarah kurikulum. Mulai dari tahun 1947, 1952 yang biasa disebut dengan Rencana Pembelajaran Terurai, pada tahun 1964, 1968, 1975 yang biasa disebut dengan PPSI atau Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional. Pada tahun 1984 yang biasa disebut dengan CBSA atau Cara Belajar Siswa Aktif. Pada tahun 1994 dikenal dengan Catur Wulan. Kemudian pada tahun 2004 dikenal dengan KBK atau Kurikulum Berbasis Kompetensi. Pada tahun 2006 itu biasa disebut dengan KTSP atau Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Pada tahun 2013 disebut dengan Kurikulum 2013 dan pada tahun 2022 hingga saat ini dikenal dengan Kurikulum Merdeka. Perubahan kurikulum yang terjadi di negara kita mengacu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kurikulum pada tingkat satuan pendidikan memiliki esensi isi dan arah pengembangan pembelajaran yang bercirikan tercapainya kompetensi, menekankan pada kompetensi siswa. Kemudian pada KTSP itu berorientasi pada hasil belajar dan penilaian itu lebih menekankan pada proses dan hasil belajarnya saja.
Kemudian berbicara tentang kurikulum 2013 memiliki 3 kompetensi inti yang dituju. Untuk yang pertama yaitu sikap spiritual, sikap sosial, sikap pengetahuan, dan terakhir sikap keterampilan. Implementasi kurikulum merdeka. Untuk yang pertama yaitu mandiri belajar. Untuk yang kedua yaitu mandiri berubah. Yang ketiga yaitu mandiri berbagi. Pada implementasi kurikulum menginginkan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila pada kurikulum merdeka ini. Kemudian kita berbicara tentang kedudukan kurikulum. Kurikulum dengan pembelajaran saling berkaitan. Mengapa? Pada kurikulum dulu kita kenal dengan KIKD atau kompetensi dasar. Sekarang menjadi capaian pembelajaran atau CP. Kemudian ada alur tujuan pembelajaran. Kemudian pada pembelajaran itu berisikan modul ajar. Nah, pada kurikulum dan pembelajaran yang saling berkaitan ini ialah kurikulum merupakan programnya. Kemudian pembelajarannya itu merupakan metodenya. Tujuan pendidikan nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, manusia terdidik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Bagaimana hubungan antara kurikulum dengan tujuan pendidikan? Kurikulum itu merupakan programnya, kemudian pembelajaran itu merupakan metodenya, sehingga ketika kurikulum dilebur ke dalam proses pembelajaran, bagaimana hasil yang dicapai oleh seorang pendidik? Jika pendidik mencapai keinginan dari apa yang menjadi suatu tujuan pembelajaran, maka pendidik tersebut sudah berhasil untuk mengantarkan peserta didiknya mencapai tujuan pendidikan. Namun, jika seorang pendidik masih belum mencapai tujuan pendidikan, maka diharapkan seorang pendidik mampu untuk memberikan model-model ataupun metode pembelajaran yang sesuai dengan keinginan atau ketertarikan dari peserta didiknya, sehingga diharapkan peserta didik itu mampu untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum merupakan sarana untuk mencapai tujuan pendidikan. Mungkin pada kesempatan kali ini kita berbicara tentang kurikulum. Terima kasih. Saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.